some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it come. I got 3 old guys on the block with it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Jadi teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di Irnana Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi yang selanjutnya, yaitu mengenai mikrotik MTCNA ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini untuk bab yang ke-12 di sini kita akan belajar mengenai VPN dan tunneling. Di sini sebenarnya ada 16 materi ya teman-teman. Nah, di sini yang pertama kita akan belajar mengenai konsep VPN tunneling teman-teman. Nah, jadi di sini untuk konsep VPN tunneling itu sendiri, VPN atau Virtual Private Network itu secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel ya teman-teman. Nah, contoh dari VPN tunneling itu sederhananya ketika terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabangnya teman-teman yang berada misalnya di Semarang. Nah, dengan bisa mengakses jaringan LAN yang dimilikinya secara aman. Cara kerjanya dengan memanfaatkan tunneling, yaitu membuat terowongan atau interface virtual yang dapat berjalan pada internet, teman-teman. Nah, jadi di sini dapat dilihat ya, teman-teman, di sini ada suatu perusahaan di Jakarta dan memiliki cabang di Semarang. Nah, ketika ingin terhubung itu menggunakan interface virtual seperti ini, teman-teman. Nah, untuk video yang kedua, di sini kita akan belajar mengenai setup topologi untuk VPN tunneling, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini untuk topologinya seperti ini. Untuk ISP saya menggunakan CloudNAT ya, teman-teman, yang nanti IP-nya itu 10.0.137.0 seperti itu, teman-teman. Nah, kalian dapat persiapkan terlebih dahulu untuk topologinya. Nah, di sini saya sudah login ke Winbox-nya ya teman-teman. Untuk dua mikrotiknya saya sudah login. Setelah itu di sini kita dapat untuk ubah hostname-nya terlebih dahulu. Kita pergi ke system lalu identity, kita ubah router yang pertama itu router pusat ya teman-teman. Di sini kita bisa apply lalu oke. Setelah itu di sini kita juga dapat ganti untuk router yang dua, yaitu kita akan ubah sistem identity ya teman-teman. Kita akan ubah menjadi namanya yaitu router cabang, teman-teman. Di sini kita bisa apply lalu oke. Oke, teman-teman, jadi di sini sudah. Setelah itu di sini kita akan buat IP statik agar lebih aman ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba nyalakan terlebih dahulu routernya, dua-duanya kita nyalakan ya, teman-teman. Di sini kita bisa gerak-gerakan terlebih dahulu. Nah, di sini kita login terlebih dahulu, admin. Passwordnya kita kosongkan saja. Ini N, setelah itu Ctrl C. Nah, di sini kita bisa ke router cabangnya juga, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini sudah ya, teman-teman. Kita sudah masuk. Setelah itu di sini kita bisa untuk tambahkan IP address-nya agar statik, teman-teman. Ini belum gitu ya, teman-teman. Nah, kita geser terlebih dahulu. Kita masuk ke IP address. Nah, di sini kan masih dinamik. Kita coba ubah menjadi statik ya, teman-teman. Kita pergi ke IP address. Oke, setelah itu ke add address sama dengan 10.0.137. Saya akan gunakan 120 ya teman-teman. Oke, ini pada router pusatnya 1124. Untuk interface-nya itu yang mengarah ke ISP itu Ether 1, teman-teman. Oke, di sini sudah. Oke, setelah itu di sini kita bisa print. Nah, ini kan masih ada dua ya teman-teman. Nah, untuk dynamic di sini kita bisa hapus lebih dahulu. Kita remove number 0. Oke, kita bisa print lagi. Oke, di sini sudah ada IP yang statik, teman-teman. Kita lakukan juga di router cabangnya ya, teman-teman. Saya akan buat, ini kita remove terlebih dahulu. Number 0. Oke, setelah itu di sini kita bisa add ya, teman-teman. Saya akan gunakan IP 10.0.137.2.121 teman-teman.
agar berurutan ya teman-teman. Oke, setelah itu di sini kita bisa print. Oke teman-teman, jadi di sini sudah ya teman-teman. Setelah itu di sini kita akan konfigurasi untuk IP root-nya ya teman-teman dan IP DNS-nya. Kita bisa masuk ini keluar terlebih dahulu. Oke, kita bisa ketikkan IP root. Lalu perintahnya yaitu @gateway, gateway-nya adalah 10.0.137.1. Oke. Di sini kita bisa print ya teman-teman. Ini sudah. Oke, setelah itu di sini kita bisa masukkan IP DNS-nya teman-teman. IP DNS 888 servers 888. Oke, di sini sudah ya teman-teman. Di sini kita bisa print atau langsung saja ping ke 888. Maaf teman-teman, ini belum keluar. Oke, setelah itu ping 88 teman-teman. Oke, di sini sudah bisa ya teman-teman. Kita akan lakukan juga di router cabangnya teman-teman. Di sini kita bisa keluar lalu IP root gateway-nya yaitu sama seperti tadi ya teman-teman, 10.0.137.1. Oke, setelah itu di sini kita bisa print. Oke, di sini sudah ada. Lalu kita masukkan untuk IP DNS-nya teman-teman. Set server sama dengan 8888. Oke, setelah itu di sini kita bisa ping ke 88 teman-teman. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan lanjut mengenai EOIP konfigurasi ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi untuk jenis VPN tunneling itu kan ada banyak ya. Di sini kita akan coba untuk jenis EOIP teman-teman. Nah, di sini untuk konfigurasinya kita bisa buka kedua routernya. Pertama, router pusat kita akan konfigurasi pada interface lalu EOIP tunnel. Di sini kita bisa klik lalu tambahkan dengan add. Setelah itu untuk name-nya itu bebas ya teman-teman. Di sini saya akan coba untuk EOIP tunnel strip 2 kita arahkan ke yang router cabang. Oke, setelah itu di sini untuk remote address-nya itu kita masukkan IP dari router cabangnya teman-teman. 10.0.137.121 ya teman-teman. Untuk panel ID-nya saya akan masukkan 100 ya teman-teman. Apply lalu oke. Setelah itu di sini kita akan buat juga pada router yang cabang ya teman-teman. Bisa masuk. Di sini kita pergi ke interface. Nah, di sini kita bisa pergi ke EOIP tunnel. Kita add. Oke, di sini kita bisa masukkan. Ini berarti yang mengarah ke pusat ya teman-teman. Oke, di sini sudah. Lalu di sini remote aksesnya berarti IP dari pusatnya 10.0.137.120 ya teman-teman. Untuk tunnel ID-nya itu sama 100 teman-teman. Apply lalu oke. Oke teman-teman, di sini untuk konfigurasinya sudah selesai. Nah, di sini untuk video yang keempat kita akan konfigurasi atau EOIP menghubungkan antar klien teman-teman. Nah, jadi teman-teman, agar klien itu dapat berkomunikasi, maka bisa menggunakan IP yang satu network ya, antara VPC 1 dengan VPC 2. Nah, di sini kita akan gabungkan Ether 2 dan tunnel pada satu interface, yaitu menggunakan bridge ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa buka Winbox-nya, kita pergi ke router pusat, lalu bridge, lalu kita bisa add ya, teman-teman. Untuk namanya, di sini saya akan ubah namanya, yaitu bridge strip Irna, seperti itu saja teman-teman, atau bridge to EOIP seperti itu saja. Oke, kita bisa apply lalu oke. Setelah itu di sini kita akan pergi ke portnya ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa masukkan Ether 2 dan untuk tunnelnya teman-teman, bukan Ether 3 tapi tunnel ya teman-teman, untuk Ether 2 dan tunnelnya. Oke, di sini kita bisa add lagi. Kita ubah ke Ether 3 teman-teman.
Oke, di sini sudah. Setelah itu di sini kita akan coba lakukan juga pada router cabang ya teman-teman, bridge lalu add. Di sini untuk bridge itu namanya kalian dapat ubah sendiri teman-teman. Sini itu EOIP ya teman-teman. Oke, setelah itu di sini kita masukkan portnya juga. Seperti tadi Ether 2 dan yang tunnel teman-teman. 2, apply lalu oke. Setelah itu tunnelnya teman-teman. Oke. Apply, oke. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba untuk ping antar PC ya teman-teman. Kita bisa buka Firefox-nya. Nah, di sini kita buka, di sini kita akan coba ping ya teman-teman. Di sini sebelum ping kita akan setting IP terlebih dahulu, yaitu dengan perintah IP 192.168.2.1 ya teman-teman. Maaf, 2.6/24. Oke. Sini kita tunggu. Oke, di sini sudah. Lalu kita lakukan juga di VPC 2-nya teman-teman. IP 192.168.2.7/24. Oke. Sini langsung saja kita langsung ping ya teman-teman dari VPC 1 ke IP 2.7. Oke teman-teman, jadi di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan lanjut mengenai EOIP Client Connect to Internet teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan buat nantinya agar VPC 1 dan 2 itu dapat koneksi internet. Nah, sedangkan di sini itu kan pastinya bingung karena belum ada konfigurasi gateway atau parameter yang lainnya. Nah, untuk itu di sini nanti kita akan coba konfigurasi ya teman-teman. Nah, nantinya kita akan konfigurasi gateway pada bridge ya teman-teman, interface bridge. Nah, di sini kita bisa buka routernya, router pusat ya teman-teman. Setelah itu di sini kita bisa tambahkan dengan IP address terlebih dahulu teman-teman. Kita bisa langsung add. Setelah itu kita dapat masukkan IP-nya teman-teman. Untuk gateway 92.168.2.1 ya teman-teman, /24. Oke, setelah itu di sini untuk interface-nya kita ubah ke bridge ya teman-teman. Bridge. Maaf, oke. Kita bisa apply lalu oke. Setelah itu kita lakukan juga pada router cabangnya teman-teman. Sini kita bisa pergi IP lalu addresses, kita langsung tambahkan 192.168.2.2/24. Interface-nya yaitu kita menggunakan bridge to EOIP teman-teman. Play, oke. Oke teman-teman, di sini sudah ya. Setelah itu di sini kita akan coba untuk ping gateway pada setiap PC-nya teman-teman. PC 1 itu berarti 2.1. Oke, di sini sudah berhasil. Lalu untuk VPC 2 berarti 2.2 teman-teman. 192.168.2.2. Oke, di sini juga sudah berhasil teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk setting atau konfigurasi NAT ya teman-teman, agar setiap PC-nya itu dapat ping ke 88. Sini kita bisa buka router pusatnya terlebih dahulu. IP firewall seperti biasa kita akan konfigurasi untuk NAT-nya. Untuk chain yaitu SCR-NAT. Setelah itu untuk out interface-nya, sini maaf teman-teman, kita pergi ke out interface ya teman-teman. Out interface-nya adalah Ether 1 teman-teman. Kita bisa apply. Maaf untuk action-nya ketinggalan, masih berat. Apply lalu oke. Setelah itu di sini kita akan konfigurasi juga pada router cabang teman-teman. Itu di sini kita akan coba konfigurasi gateway pada setiap PC-nya teman-teman. Kita bisa masukkan IP 192.168.2.6/24. Nah, di sini gateway-nya jangan lupa teman-teman, yaitu 2.1 ya teman-teman pada VPC 1/24. Enter. Oke, di sini sudah. Kita bisa konfigurasi untuk IP DNS-nya. Setelah itu di sini kita coba langsung ping 888. Oke teman-teman, jadi di sini sudah berhasil. Nah, kita lakukan juga untuk VPC 2-nya IP 192.168.2.7/24.
gateway-nya 192.168.2.2/24 ya teman-teman untuk VPC 2. Oke, setelah itu di sini kita akan coba langsung untuk konfigurasi IP DNS-nya 888. Setelah itu di sini kita bisa langsung ping saja teman-teman. Oke, di sini sudah bisa ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan lanjut mengenai PPPP point-to-point protokol ya teman-teman. Nah, jadi untuk point-to-point protokol yaitu digunakan untuk membangun tunnel atau koneksi langsung teman-teman antara dua lokasi yang berbeda melalui internet. PPP ini dapat menyediakan autentikasi, koneksi, enkripsi, dan kompresi ya teman-teman. Router OS itu mendukung berbagai tunnel PPP seperti PPOP, SSTP, L2TP, PPTP, dan lain sebagainya teman-teman. Nah, di sini kita akan lanjut mengenai PPP konfigurasi ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi untuk konfigurasi ini PPTP itu kan berarti antara dua device itu berbeda network ya teman-teman. Kita akan coba untuk konfigurasi. Nah, nantinya untuk router pusat itu sebagai server, setelah itu untuk router cabangnya itu sebagai klien teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja untuk konfigurasinya. Di sini kita bisa buka routernya, kita pergi ke router pusat. Setelah itu kita bisa pergi ke IP address, kita tambahkan IP-nya terlebih dahulu 192.168.2.1/24. Lalu untuk ethernya kita ubah ya teman-teman ke ether 2. Setelah itu kita bisa apply, lalu OK ini yang mengarah ke VPC-nya teman-teman. Setelah itu kita juga akan ubah ke DHCP setup-nya. Oke, sini kita bisa next saja ya teman-teman sampai prosesnya sukses. Oke, di sini sudah. Oke, setelah itu kita lakukan juga di router cabangnya teman-teman. Kita bisa masukkan IP address-nya. Di sini jangan sampai teman-teman. Saya pakai 1/1/24. Setelah itu ethernya kita ubah ke ether 2. Di sini bisa di-apply lalu OK. Oke, setelah itu kita coba ke DHCP servernya teman-teman. Jadi nanti ini kita ubah juga. Oke, kita bisa next saja ya teman-teman. Oke, di sini sudah successful teman-teman. Di sini kita bisa coba buka untuk VPC-nya. Kita akan coba request IP DHCP ya teman-teman. Ini proses LoRa. Kita tunggu. Oke, di sini sudah 22.254. Kita coba di VPC 2-nya IP DHCP. Oke, di sini sudah ya teman-teman. Oke, setelah itu di sini kita akan coba untuk konfigurasi PP-nya teman-teman, PPTP-nya. Sini ke router pusat, lalu kita pergi ke PPP, lalu kita bisa ke interface. Nah, di sini kita bisa ke PPTP server, kita checklist enable-nya teman-teman. Play, setelah itu di sini kita bisa coba untuk secretnya ya teman-teman. Jadi ketika router cabang yang terkoneksi nanti terdapat password dan usernya teman-teman. Kita bisa ke secret, kita buat passwordnya, namanya di sini kita bisa ubah ya teman-teman. Misalnya PPTP strip Irna. Setelah itu passwordnya yang gampang saja 123. Lalu untuk servisnya, di sini untuk servis kita bisa ubah ke PPTP ya teman-teman. Kita ubah ke PPTP, oke. Nah, di sini untuk local address dan remote-nya kita dapat definisikan sendiri di sini teman-teman. Misalnya di sini lokalnya itu 10.1, lalu nanti remote-nya berarti 10.2 ya teman-teman. Milik router cabangnya teman-teman. Di sini kita bisa apply, lalu oke ya teman-teman. Oke, di sini sudah selesai. Setelah itu kita akan konfigurasi di router cabangnya PPP. Setelah itu di sini kita akan coba add. Di sini kita pilih yang PPTP client teman-teman. Oke, setelah itu untuk konektornya di sini kita hubungkan ke IP dari router pusatnya teman-teman. 10.0.137.120. Oke, setelah itu untuk usernya di sini kita bisa masukkan usernya PPTP strip Irna yang tadi kita buat ya teman-teman. Untuk passwordnya 123 dan di sini untuk profile di sini kita bisa ubah ke default karena saya menggunakan default ya teman-teman. Oke, di sini sudah. Setelah itu di sini kita bisa apply lalu oke teman-teman. Oke, di sini sudah, kita bisa ke new terminal. Kita akan coba cek ping ya teman-teman ke 10.10.1. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan lanjut mengenai PPP, static routing, dan tes koneksi ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan langsung saja tes koneksi pada router pusatnya. Kita bisa pergi ke new terminal. Setelah itu di sini kita coba untuk ping
Maaf teman-teman, di sini kita pergi ke IP root terlebih dahulu. Kita definisikan IP rootnya itu DST address 192.168.1.0/24. Lalu gateway-nya yaitu di sini kita bisa ke 10.10.10.2 ya teman-teman. Ini yang mengarah ke router cabang teman-teman. Oke, setelah itu di sini kita lakukan juga ke router cabangnya IP root. Nah, di sini kita definisikan yang ke router pusatnya ADD, lalu DSC address 192.168.2.0 melalui 10.1 ya teman-teman. Oke, di sini gateway-nya lupa teman-teman. 10.10.1. Oke, di sini sudah. Setelah itu di sini kita akan coba lakukan ping ya teman-teman. Di sini kita print terlebih dahulu. Oke, di sini sudah. Setelah itu kita akan coba ping dari VPC berapa teman-teman, kita bebas ya teman-teman. Misalnya di sini langsung saja kita ping ke VPC 1. Oke, maka 2. Oke, di sini sudah berhasil ya teman-teman IP dari. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan lanjut mengenai L2TP, konsep dan setup topologi ya teman-teman. Nah, di sini untuk L2TP itu salah satu service VPN yang terdapat di MikroTik ya teman-teman, yaitu LTP, yaitu Layer Tunneling Protocol, di mana L2TP itu merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2F teman-teman. Setelah itu Network Security Protocol dan encryption yang digunakan itu untuk autentikasi itu sama dengan PPTP. Akan tetapi itu melakukan komunikasi L2TP menggunakan UDP port 1701. Biasanya itu untuk keamanan yang lebih baik. Jadi lebih baik dari yang itu teman-teman. PPTP ya teman-teman, lebih baik. Nah, di sini untuk L2TP itu dikombinasikan dengan IPsec menjadi L2TP/IPsec ya teman-teman. Nah, di sini untuk setup topologi kita bisa masuk ke router pusat. Setelah itu kita hapus semua konfigurasi PP-nya ya teman-teman, PPP-nya agar tidak bertabrakan nantinya ketika kita konfigurasi dengan L2TP. Ini di router cabang juga sama ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini untuk materi yang ke-10 yaitu L2TP IPsec configuration teman-teman. Nah, jadi untuk L2TP IPsec itu untuk konsepnya keamanan koneksi dapat ditingkatkan dengan menggunakan L2TP dengan protokol seperti IPsec teman-teman. Menciptakan solusi L2TP per IPsec. Nah, ini nanti untuk studi kasusnya itu ada konfigurasi L2TP plus IPsec ya teman-teman. Di sini untuk konfigurasinya kita bisa masuk ke router pusat. Setelah itu di sini kita bisa masuk ke PPP. Setelah itu kita bisa pencet L2TP server, enable-nya kita bisa aktifkan. Setelah itu di sini kita bisa, ini teman-teman, untuk use IP-nya kita bisa yes, yang kita bahas nanti IPsec ya teman-teman. Lalu untuk IPsec secret-nya kita bisa masukkan yaitu secret, apply, lalu oke. Oke teman-teman, setelah itu di sini untuk kita buat nama secret-nya ya teman-teman. Untuk password secretnya, untuk name-nya di sini kita akan coba misalnya L2TP IRNA, passwordnya 123 saja. Untuk service-nya kita bisa ubah ke L2TP. Setelah itu untuk profilnya di sini sudah kita akan coba ganti dengan default encryption. Setelah itu untuk local address itu seperti biasa kita definisikan langsung di sini 172.16.1. Lalu remote-nya nanti 1.2 teman-teman untuk router cabangnya. Setelah itu di sini kita bisa apply ya teman-teman, apply lalu oke teman-teman. Oke, setelah itu di sini kita bisa masuk ke router cabang. Setelah itu di sini kita bisa pergi ke PPP interface. Setelah itu kita bisa pergi ke LTP client. Nah, di sini untuk itu kita bisa masuk ke dial out. Nah, di sini connect to-nya yaitu adalah IP dari router pusatnya 10.037.120. Untuk usernya yaitu L2TP strip IRNA. Passwordnya adalah 123 ya teman-teman. Maaf, ini tadi ada kesalahan. Oke. Setelah itu di sini 123. Profilnya sudah benar. Setelah itu di sini untuk use IPsec di sini kita bisa aktifkan teman-teman yang bawah. Kita bisa centang. Nah, untuk IPsec secret di sini tadi kita akan buatnya secret. Di sini kita bisa masukkan saja.
yaitu secret. Oke, setelah itu di sini kita bisa klik apply ya teman-teman. Lalu oke. Oke, di sini sudah teman-teman. Setelah itu kita akan coba lakukan ping ke 1.2 teman-teman, ke router pusatnya. Oke teman-teman, jadi di sini sudah bisa ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan lanjut mengenai AutoTP static routing dan tes koneksi teman-teman. Nah, di sini kita akan lakukan static routing agar dapat saling berkomunikasi ya teman-teman. Di sini yang pertama kita buka ke router pusatnya, lalu kita pergi ke IP routes. Oke, setelah itu kita bisa daftarkan nih teman-teman. IP network, di sini kita bisa hapus ini, maaf salah. Kita bisa masukkan untuk DSC address-nya, yaitu di sini kita bisa masukkan 192.168.1.0/24. Ini yang mengarah ke router cabangnya ya teman-teman. Lalu gateway-nya berarti itu 10.10.10 titik, maaf teman-teman, 172.16.1.2 ya teman-teman. Sini kita bisa masukkan 172, maaf, 16.1.2 teman-teman. Oke, di sini kita bisa apply, lalu oke. Setelah itu di sini kita akan coba di router cabangnya. Kita ke IP lalu routes. Nah, di sini kita bisa tambahkan ya teman-teman. Addressnya yaitu 2.0/24 teman-teman. 19.2.0/24. Gateway-nya yaitu 172.16. satu teman-teman. Oke, di sini kita bisa apply, lalu oke. Setelah itu kita dapat lakukan ping ya teman-teman untuk PC-nya. Kita akan coba lakukan ping ke 1.254 teman-teman. Sini kita bisa lakukan ping 1968 1.254. Oke, di sini sudah berhasil teman-teman. Ketika kita menggunakan trace, apakah bisa? Di sini kita bisa lihat trace 192.68 1.254. Nah, di sini sudah terlihat bahwa jalur-jalurnya sudah ada ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan belajar mengenai PPOP konsepnya ya teman-teman. Nah, jadi untuk konsep PPPoE itu Point to Point Protocol over Ethernet merupakan jenis protokol tanah layar ya 2 ya teman-teman, yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. Salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP ini karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP publik, memberikan autentikasi, enkripsi, dan kompresi. Untuk PPPoE ini hanya bekerja pada satu jaringan ya teman-teman, yaitu One Broadcast Domain. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan coba untuk setting topologi pada PPPoE ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini untuk topologinya sudah berubah, kalian dapat hapus saja untuk PC-PC-nya ya teman-teman. Jadi nantinya itu diibaratkan di sini router pusat itu diganti menjadi router ISP, lalu untuk router cabangnya itu diganti menjadi router IRNA ya teman-teman. Di sini yang pertama kita akan coba ganti hostname-nya terlebih dahulu. Kita bisa nyalakan router pusatnya. Oke, setelah itu kita bisa masuk ke sistem identity. Nah, di sini kita bisa set name sama dengan root R ISP. Setelah itu di sini kita bisa print ya teman-teman. Oke, setelah itu di sini sudah berganti. Kita akan coba untuk menyalakan romonnya. Tool romon set enabled yes. Oke, di sini sudah, kita bisa masuk ke router cabang. Kita bisa lakukan hal yang sama ya teman-teman. Oke, di sini sudah teman-teman. Setelah itu kita ubah nama device-nya. Di sini kan masih router pusat, kita ubah ke router ISP. Setelah itu untuk router cabang kita ubah ke router IRNA. Oke teman-teman, di sini sudah selesai. Setelah itu kalian dapat hapus konfigurasi yang ada pada router ISP dan router IRNA sebelumnya ya teman-teman. Sini saya sudah masuk ke Winbox-nya. Kita dapat login melalui connect command pada router IRNA.
Oke, di sini kita coba. Nah, di sini ada ya, teman, kita bisa klik lalu connect. Setelah itu di sini kita bisa hapus semua konfigurasi yang sebelumnya telah kita lakukan, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita lanjut mengenai PPPoE konfigurasi ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini saya sudah menambahkan 2 PC lagi, teman-teman. Kita sudah konekkan ke router IRNA. Nah, di sini untuk router ISP itu bertindak sebagai PPPoE server yang bertugas untuk menjadi ISP. Lalu untuk router IRNA-nya itu sebagai PPPoE kliennya ya, teman-teman, yang bertugas untuk sebagai customer-nya nanti. Nah, di sini kita akan konfigurasi saja langsung ya, teman-teman. Oke, setelah itu di sini kita bisa pergi ke PPP, kita pergi ke PPOP servers. Setelah itu di sini untuk name service-nya kita bisa ubah service PPPoE strip IRNA ya, teman-teman. Setelah itu untuk interface-nya di sini kita bisa ubah, teman-teman, ke PPOP ya, teman-teman. Maaf, kita ubah ke ether 2, apply, lalu oke, teman-teman. Nah, di sini sudah. Kita akan coba untuk buat password seperti sebelumnya. Ketika untuk router IRNA itu dapat mengakses menggunakan password name-nya PPPoE strip IRNA, passwordnya itu 123 ya, teman-teman. Agak gampang servisnya. Di sini kita bisa ubah yaitu ke PPPoE, lalu untuk local address-nya kita dapat konfigurasi di sini langsung. Di sini saya menggunakan 1.1, maka remote address-nya adalah 1.2, teman-teman. Oke, di sini apply, lalu oke. Local address dan remote address itu sebagai gateway ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa pergi ke router IRNA. Nah, di sini kita buat pada PPPP interface, kita cari yang ini, teman-teman, PPPoE client ya, teman-teman. Nah, di sini kita dapat pastikan interface-nya itu yang mengarah ke ether 1, teman-teman. Untuk layout-nya di sini untuk usernya kita dapat masukkan yang tadi kita telah buat, yaitu PPPoE strip IRNA ya, teman-teman. Lalu passwordnya adalah 123. Lalu untuk defaultnya sudah benar, itu pakai default profilnya. Untuk use peer DNS ini kita bisa centang agar nantinya bisa langsung koneksi internet ya, teman-teman. Di sini kita bisa apply, lalu oke. Oke, teman-teman, di sini untuk konfigurasinya sudah selesai. Setelah itu kita coba cek IP yang telah kita konfigurasi, teman-teman. Pada IP address. Nah, di sini ada ya, teman-teman, 1.2 yang telah tadi kita masukkan, teman-teman. Setelah itu di sini kita akan cek koneksi, teman-teman. Di sini kita bisa ke router IRNA, ke terminal. Setelah itu di sini kita bisa coba ping ke 192.168.1.1, teman-teman. Oke, di sini bisa nggak? Oke, di sini sudah bisa ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan lanjut mengenai PPPoE share internet connected di customer ya, teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini untuk yang ping 88 atau akses internet itu kan hanya pada routernya saja. Untuk customernya pada VPC-nya itu belum bisa ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba untuk konfigurasi agar VPC-nya itu dapat akses internet, teman-teman. Pertama kita bisa masuk ke router IRNA ya, teman-teman. Setelah itu kita bisa tambahkan pada bridge. Di sini untuk portnya kita bisa tambahkan pada bridge terlebih dahulu. Untuk name bridge-nya saya akan buat bridge for PPPoE, lalu di sini kita bisa apply, lalu oke ya, teman-teman. Setelah itu untuk portnya jangan lupa tambahkan untuk ether 2 dan ether 3 ya, teman-teman, yang mengarah ke VPC-nya, teman-teman. Oke, setelah itu di sini sudah. Setelah itu di sini kita akan coba untuk konfigurasi ini, teman-teman. IP addresses, di sini kita akan tambahkan IP-nya, yaitu saya akan menggunakan IP 10.10.10.1 ya, teman-teman, /24. Ini untuk interface-nya kita ubah menjadi bridge ya, teman-teman, yang tadi kita buat. Oke, di sini kita bisa apply, lalu oke. Setelah itu di sini kita akan konfigurasi untuk IP DHCP servernya, teman-teman. DHCP setup, di sini kita ubah ke bridge ya, teman-teman, bridge for PPPoE. Setelah itu kita bisa next saja sampai prosesnya sukses. Setelah itu di sini kita akan konfigurasi NAT ya, teman-teman, agar dapat lakukan ping 88. Di sini kita bisa ke IP lalu firewall. Di sini kita bisa ke NAT,
lalu di add teman-teman untuk chainnya CRNAT, lalu out interface yaitu bridge for PPOE yang tadi kita buat, ini masuk di wrap actionnya, apply, lalu oke. Setelah itu di sini kita bisa coba ke VPC-nya ya teman-teman. Di sini kita bisa IP DHCP terlebih dahulu. Oke, di sini sudah kita lakukan pada VPC 2 teman-teman. Nah, di sini kan tadi sudah semua. Kita lakukan ping 88 pada VPC 1 dan VPC 2. Di sini sudah bisa ya teman-teman untuk VPC 1. Kita coba di VPC 2-nya. Oke, di sini juga sudah bisa ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita akan lanjut mengenai PPPoE limit TC bandwidth pada PPPoE ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita akan konfigurasi limit TC PPOE yaitu yang bekerja pada bandwidth ya teman-teman. Jadi nanti dapat melakukan limitasi untuk bandwidthnya itu mau berapa teman-teman. Nah, di sini untuk topologi yang baru, di sini kita sudah tambahkan satu docker. Saya menggunakan Chrome ya teman-teman. Kalian dapat tambahkan sendiri lalu menggunakan connect-nya menggunakan Fast Ethernet 4 pada router IRNA. Nah, di sini kalian dapat konfigurasi sendiri ya teman-teman. Setelah itu di sini kita akan langsung saja untuk konfigurasi limitasinya untuk bandwidthnya teman-teman. Ada routernya teman-teman. Router Winbox yang router IRNA, kita pergi ke bridge. Nah, di sini kita tambahkan port yang mengarah ke Chrome tadi yaitu Ether 4 ya teman-teman. Oke, di sini kita bisa apply lalu oke. Setelah itu di sini kita bisa pergi ke ini teman-teman. Pergi ke profile ya teman-teman. Kita pergi ke PPP lalu profile. Nah, di sini kita bisa ini teman-teman klik yang default pada. Nah, setelah itu di sini kita bisa masukkan pada limit, berarti ini root limitnya itu 2M ya teman-teman, 2M per 2M. Setelah itu kita akan coba untuk lakukan pengujian. Nah, di sini kita bisa buka dockernya. Setelah itu kita bisa masukkan perintah speed test ya teman-teman untuk mengetes. Nah, di sini kita bisa klik. Nah, nantinya ketika sudah berhasil di sini itu kan masuk ke speedtest.com. Nah, di sini untuk pengujiannya itu nanti ada muncul bandwidthnya itu berapa teman-teman. Tadi kita memasukkan bandwidthnya itu kan 2M per 2M ya teman-teman. Nah, di sini karena mungkin berat maka jadi lama teman-teman. Nanti kalian nantinya dapat coba sendiri ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi seperti itu dulu video dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next ketemu di video selanjutnya. Bye bye.